Ada beberapa pekerjaan khusus yang dimiliki setiap negara, dan beberapa pekerjaan ini dibesarkan atau diteruskan dari kondisi budaya yang unik di negara-negara tertentu, termasuk di Cina. Di sana kita akan melihat berbagai pekerjaan yang aneh dan dirasa tidak lazim jika kita kerjakan. Berikut ini 10 pekerjaan aneh yang ada di Cina. Bule sewaan. Di Beijing, banyak perusahaan menyewa bule sebagai pajangan di kantor mereka untuk menaikkan pamor perusahaan. Mereka disewa baik secara harian, mingguan atau bulanan, atau berpura-pura sebagai mitra bisnis yang membuat kesan bahwa perusahaan tersebut sedang bekerja sama dengan perusahaan asing yang berkelas. Sebagai karyawan bayangan, biasanya mereka dibayar $300 Amerika Serikat atau sekitar 4 juta rupiah untuk tiap kali meresmikan cabang baru, memberikan pidato, dan menggandeng model berdarah Rusia memamerkan perhiasan yang dijual. Menonton film porno. Lazimnya, nonton film porno dilarang keras di Cina, bahkan bisa membuat kalian dipenjara selama 3 tahun dan denda sampai 40 jutaan. Aturan ini berlaku untuk semua orang, termasuk untuk warga negara asing, kecuali jika kalian adalah pegawai negeri di sana, terutama di bagian peninjauan film porno. Tugas dari pekerja ini pun cukup berat karena harus bertindak cepat dalam memblokir konten porno apabila genrenya dinilai tidak layak. Selain harus mengerti semua genre film porno, dalam hal jumlah, rata-rata video yang ditonton setiap hari mencapai 700 judul. Dengan pekerjaan seberat itu, disebutkan bahwa gajinya mencapai 30 jutaan sebulan. Karyawan hantu. Pemerintah Cina mempekerjakan lebih dari 160.000 karyawan hantu yang dianggap telah meninggalkan pekerjaan mereka, tetapi pemerintah terus mengeluarkan gaji untuk posisi kosong mereka. Karyawan hantu ini sering digunakan oleh pejabat pemerintahan Cina. Salah satu pekerjaan hantu bayaran tertinggi diberikan oleh putra Kepala Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cina. Dia mendapatkan gaji 2,5 miliar rupiah per tahun selama lebih dari 5 tahun, terlepas dari fakta bahwa ia tidak pernah bekerja 1 hari pun untuk mendapatkan gajinya. Perawat basah. Sebuah perusahaan penyedia pembantu rumah tangga di Cina membantu memenuhi hasrat kalangan dewasa yang ingin menikmati ASI. Layanan tersebut bukanlah sebuah layanan baru, melainkan layanan yang sudah lama. Ada 2 cara para perawat basah memberikan ASI-nya kepada para pengguna layanan tersebut, yakni menyusui langsung atau memompanya lalu mereka meminumnya dari alat pompa itu. Sebagian dari orang dewasa penikmat ASI di Cina ini ternyata adalah pekerja keras dan mereka harus membayar mulai dari 10.000 yuan hingga 20.000 yuan atau setara dengan 19 juta rupiah hingga 38 juta rupiah per bulan. Standing in line. Sebelum diterima kerja, mereka belajar bagaimana berdiri di garis sekitar 4 tahun. Setelah latihan berdiri di garis yang ketat pada tanggal 11 setiap tahunnya, mereka akan direkrut sebagai karyawan penyedia jasa antrian. Jasa ini biasa disewa oleh orang-orang yang malas mengantri, seperti misalnya membeli tiket Star Wars prequel atau membeli iPads, dan juga mengantri untuk menemui dokter yang membutuhkan waktu 5 jam antrian. Mereka biasanya mendapatkan gaji 50.000 rupiah setiap 1 jam mengantri. Professional mourner. Jika kalian bisa berpura-pura menangis, mungkin pekerjaan ini akan sangat cocok untuk kalian. Di Cina, Ren-A Mourner memiliki lebih dari 20 staf di setiap cabangnya, dan mereka siap untuk bertugas dan menghadiri acara pemakaman yang mengatasnamakan keluarganya. Mereka akan menangis atau berduka seolah-olah telah kehilangan salah satu dari anggota keluarganya. Bayaran yang mereka dapatkan pun beragam, tergantung seberapa tinggi tingkat status sosial mereka. Yang perlu diperhatikan di sini, jika yang meninggal adalah orang dengan status sosial yang tinggi, mereka tidak diizinkan untuk menunjukkan emosi apapun yang bisa menjatuhkan martabat keluarga tersebut. Pacar palsu. Bisnis penyewaan pacar sementara alias pacar palsu di Cina biasanya meningkat seiring dengan berlangsungnya tradisi mudik dalam menyambut Tahun Baru Cina atau Tahun Baru Imlek. Pada hari biasa, pelanggan hanya membayar sekitar 2 yuan atau sekitar 4.000 per jam untuk kencan, termasuk menemani makan malam, ngobrol, permainan mayong, atau bahkan pijat kaki. Harga tersebut akan melonjak sekitar waktu Tahun Baru Imlek dengan tarif sewa mencapai 10.000 yuan atau sekitar 19,4 juta rupiah per hari. Tahanan bermain game.
Kegilaan game di Cina memang bukan hal yang baru, namun pemerasan tahanan yang digunakan untuk memaksa mereka bermain game adalah hal yang baru, di mana tahanan kamp kerja paksa di Cina sering diberikan pekerjaan oleh pemerintah untuk bermain video game. Hal ini memungkinkan karyawan memasang kredit untuk game seperti World of Warcraft yang dapat dijual ke gamer lain sesudahnya. Bayarannya tidak diketahui karena memang sangat sulit untuk mendapatkan informasi mengenai pemerintahan dan kegiatan aparaturnya di negeri tersebut. Pasukan 50 sen. Pemerintah Cina mempekerjakan sebanyak 300.000 komentator internet yang dibayar untuk memposting komentar yang menguntungkan tentang pemerintah Cina pada artikel yang relevan. Mereka disebut tentara 50 sen karena mereka mendapat sekitar 50 sen untuk setiap post yang mereka buat. Troll berbayar ini mencoba untuk mengganggu komentator atau artikel asli yang kritis terhadap pemerintah Cina dengan membanjiri bagian komentar dengan serangkaian komentar yang terencana dengan baik. Seorang karyawan akan mendapatkan email dari kantor publisitas internet lokalnya yang menginstruksikan kepadanya tentang artikel berita apa yang harus dia komentari dan seperti apa komentar yang akan dia buat. Bodyguard wanita. Biasanya pekerjaan sebagai bodyguard dilakukan oleh kaum pria, tetapi di Cina profesi bodyguard justru lebih didominasi oleh kaum wanita. Biasanya bodyguard wanita disewa oleh seorang wanita kaya raya. Gaji seorang bodyguard pun juga tak main-main. Mereka bisa mendapatkan bayaran hingga 100 US dollar per hari atau 1,3 juta rupiah per hari. Namun sebelum resmi menjadi bodyguard, mereka harus mengikuti sejumlah latihan fisik yang keras. Bisa dibilang latihan mereka hampir mirip seperti latihan militer selama 1 bulan penuh. Selama itu pula peserta akan dikarantina dan dilatih oleh pelatih khusus. Dan latihan fisik yang mereka terima pun bermacam-macam, mulai dari merangkak, disiram, mengangkat balok kayu, hingga menahan nafas di dalam air.